Assalamualaikum, selamat pagi Pak Najib. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik Bu Vivi. Bagaimana dengan kabar Bu Vivi? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Amin. Semalam Pak Najib itu menghubungi saya ya untuk bertemu di pagi ini. Kira-kira apa yang Pak Najib rencanakan kita untuk pertemuan kita hari ini Pak? Baik Bu, benar Bu. Tadi malam saya sudah mencoba menghubungi jenengan untuk membahas sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan jenengan. Nah, jadi begini Bu, semenjak kemarin itu pembelajaran daring pada masa pandemi itu hingga sekarang itu ternyata itu masih berdampak di sekolah. Nah, terutama di kelas saya kan saya sekarang mengajar di kelas 6 dan kemarin 2 tahun itu kan mereka daring di kelas 4 dan 5 itu mereka daring kemudian tiba-tiba sekarang sudah kelas 6. Nah, karena 2 tahun itu sekarang itu kemampuan murid saya itu terutama dalam literasi ya Bu ya, dalam literasi itu kurang. Nah, sekarang saya mencoba untuk membiasakan murid saya untuk literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran itu, tapi setelah beberapa bulan itu sudah berjalan, itu saya coba perhatikan minat baca murid saya itu rendah, Bu. Nah, ketika mereka tidak didampingi, mereka malah tidak mau membaca, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak, ya. Jadi di sini murid Pak Najib memiliki minat baca yang rendah ya, Pak, ya. Kemudian, saat pembiasaan literasi juga harus, Pak Najib yang mendampingi. Begitu nggih? Iya, Bu. Lalu apa yang sekarang ingin Pak Najib capai dalam pembicaraan kita ini, Pak? Nah, saya itu ingin kita itu ngobrol ya, curhat Bu. Saya ingin menemukan solusi itu kira-kira bagaimana ya Bu ya untuk menumbuhkan minat baca pada murid saya di sekolah ini. Jadi dalam hal ini Pak Najib ingin menumbuhkan minat baca murid-murid Pak Najib nggih? Ya, Kira-kira kesempatan apa Pak yang Pak Najib miliki saat ini? kesempatan yang saya miliki saat ini itu saya masih mencoba untuk tetap konsisten dan berkelanjutan untuk mendampingi murid saya dalam pembiasaan membaca 15 menit itu Bu sebelum pembelajaran dimulai. Oh begitu, bagus sekali Pak, eee Pak Najib, bisa mendampingi secara konsisten ya, untuk pembiasaan membaca. Jika dilihat dari kondisi murid Pak Najib yang sekarang ini, di mana posisi Pak Najib dalam pencapaian tujuan akhir Pak Najib itu, Pak? Jika dilihat dari skala 1 sampai 10, Pak Najib Hmm, ada di posisi yang mana saat ini, Pak? Posisi kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, mungkin saya masih ada di urut posisi 5 Bu. Karena setelah beberapa bulan berjalan itu pembiasa literasi itu terlihat minat bacanya itu masih rendah Bu.
Oh, jadi menurut Pak Najib menganggap bahwa Pak Najib masih berada di skala 5 ya, Pak, ya? Nah, Apa sih, Pak, yang mungkin menjadi hambatan Pak Najib untuk mencapai tujuan yang Pak Najib inginkan? gini Bu, kenapa saya menganggap saya masih berada di urutan posisi skala 5 itu ya Bu ya, mungkin karena beberapa bulan ini saya menjalankan pembiasan literasi itu ternyata belum mampu untuk bisa menumbuhkan minat baca dengan baik. Jadi minat baca murid itu masih rendah. Nah, mungkin yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan itu adalah kurangnya pengetahuan saya, Bu, mengenai cara-cara yang menarik yang bisa saya gunakan untuk menumbuhkan minat baca murid itu, Bu. Kalau ini idealnya menurut Pak Najib ya, posisi Pak Najib itu ada di skala berapa tuh, Pak? Kalau yang ideal mungkin 8 ya, Bu, ya. Saya agar saya bisa menumbuhkan minat baca murid dengan baik. Jika, Pak Najib berkesimpulan seperti itu, kira-kira hal apa yang dapat Pak Najib lakukan ke depannya? Tentu saya akan berusaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri saya dulu, Bu, dan mencari cara untuk bisa menumbuhkan minat baca pada murid saya, Bu. Oh, baik. Jadi di sini Pak Najib ingin mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri dulu dalam mencari cara untuk bisa menumbuhkan minat baca murid ya, Pak? Seperti itu ya, Pak, ya? Ya, Bu, betul, Bu. Kira-kira, apa rencana Pak Najib untuk melakukan hal tersebut? Rencananya terus belajar, Bu, belajar mengenai cara-cara menumbuhkan minat baca murid. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mencari referensi tentang cara-cara menumbuhkan minat baca murid. Mungkin bisa dari internet juga, dari YouTube atau dari beberapa media sosial. Mungkin bisa juga minta saran dengan teman-teman saya yang sudah berhasil menumbuhkan minat baca murid, Bu. Mungkin itu yang bisa saya rencanakan, Bu. Nah, mungkin Bu Vivi punya pengalaman yang dapat dibagikan pada saya, Bu. Oh, baik, bagus sekali rencananya Pak Najib, sudah luar biasa itu Pak, rencana Pak Najib. Tapi, kebetulan saya juga pernah ya Pak ya, mengalami hal serupa, apalagi kebetulan saya itu mengajar di kelas 4. Jadi transisi dari, murid yang tadinya kelas bawah menuju kelas atas ya Pak, transisi dari tadinya mereka biasa dengan hal-hal yang konkret, sekarang mulai ke abstrak, juga materi-materinya juga lebih dalam, bacaan-bacaannya juga lebih banyak. Jadi, secara otomatis, mereka, eee, minat bacanya otomatis lebih rendah, jadi agak malas gitu, karena Hmm, bacaannya banyak. Dulu, saya juga, mencari cara di internet, YouTube, dan TikTok itu Pak, sekarang itu juga ya, sangat membantu loh Pak. Kalau saya tangkap ya dari pembicaraan kita hari ini, Pak Najib itu sudah menerapkan kegiatan literasi 15 menit sebelum ya. pembelajaran dan Pak Najib akan tetap konsisten dalam mendampingi murid pada kegiatan literasi tersebut ya. Mungkin, adakah cara lain Pak yang bisa Pak Najib lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang Pak Najib inginkan, selain, rencana-rencana Pak Najib yang tadi? Apa ya, Bu, ya? Mungkin mungkin gini, Bu, kebetulan kan di sekolah saya itu ada perpustakaan dan menurut saya koleksi bukunya itu ya cukup lengkap dan menarik untuk anak-anak ya, Bu, ya. Nah, saya mungkin dapat mengajak, murid-murid untuk mengunjungi perpustakaan, kemudian membebaskan mereka memilih buku bacaan yang mereka sukai. Jadi mungkin itu cara yang dapat saya lakukan untuk bisa menumbuhkan minat baca murid itu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak, yang Pak Najib rencanakan. Jadi, memulai dari hal-hal yang menarik ya, Ya, yang disukai murid,
untuk menumbuhkan minat baca mereka. Nah, kira-kira nih Pak, ada hal lain lagi nggak sih yang dapat Pak Najib lakukan? Hal lain mungkin variasi, Bu, melakukan variasi dalam menentukan tempat ataupun waktu dalam melaksanakan literasi itu ya, Bu, ya. Selama beberapa bulan ini kan memang kegiatan literasi itu hanya bertempat di dalam kelas saja. Nah, mungkin, dan apa, waktunya itu pagi hari, mungkin itu membuat mereka bosan, Bu. Kemudian kalau ada variasi itu, variasi waktu, kemudian tempatnya diganti, itu mungkin bisa menghilangkan rasa bosan mereka dan dengan itu minat bacanya bisa meningkat, Bu. Eee, Menurut Pak Najib, variasi waktu dan tempat yang dapat menumbuhkan minat baca itu yang seperti apa toh, Pak? Kalau untuk waktu mungkin tidak hanya di pagi hari, Bu, mungkin bisa pas istirahat atau pas pulang sekolah begitu. Kemudian untuk tempat, mungkin saya bisa memanfaatkan tempat-tempat yang ada di sekolah, Bu, seperti di halaman, kemudian di belakang sekolah, di bawah pohon, di taman sekolah. Nah, dengan itu mereka bisa lebih rileks dalam mencari tempat untuk membaca itu, literasi itu. Nah, mungkin kalau bicara tempat, saya jadi ada ide ini, Bu. Mungkin bisa saya ajak ke tempat yang ada hubungannya dengan tempat mengajar, mungkin bisa mengajak ke perpusda, perpustakaan daerah itu, Bu. Ah, bagus sekali Pak Najib. Jadi ada penyegaran untuk anak ya, Pak, ya? Nah, iya, Bu. Jadi menjadi pengalaman baru juga mungkin untuk anak, Pak, kan untuk mengunjungi perpustakaan daerah itu. Nah, sekarang, adakah yang menjadi prioritas bagi Pak Najib? Mana dulu yang akan dilaksanakan? Kalau dari beberapa rencana tadi, rencana pertama saya akan mencoba untuk konsisten dalam mendampingi kegiatan literasi itu. Kemudian nanti saya akan menerapkan cara-cara baru yang muncul saat kita mengobrol ini, Bu, dengan waktu dan tempat yang bervariasi. Kemudian, bagaimana untuk jangka waktunya, Pak? Untuk jangka waktunya mungkin bisa saya mulai minggu depan, Bu, karena kan harus persiapan dulu. Oh, ya. Tadi kan Pak Najib sudah melakukan rencana-rencana ya, Pak, ya, untuk Ya, mencapai tujuan. Sekarang kira-kira apa komitmen yang akan Pak Najib lakukan terhadap rencana yang Pak Najib susun tadi? komitmen saya harus konsisten, Bu, dalam melakukan kegiatan literasi, kemudian menerapkan cara-cara yang ada tadi, dan saya juga bisa mengunjungi perpustakaan daerah di akhir bulan atau akhir tahun, Bu. Baik, Pak. Jadi sekarang siapa yang mungkin bisa membantu Pak Najib dalam menjaga komitmen Pak Najib barusan? Ya, yang jelas adalah diri saya sendiri, Bu. Kemudian nanti saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, guru yang lain juga yang bisa membantu saya. Kemudian murid saya juga jelas harus bisa membantu saya dan juga mungkin saya bisa meminta bantuan kepada itu, Bu, petugas perpustakaan. Oh, baik Pak Najib. Jadi sekarang, tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini apa tuh, Pak? Mungkin setelah minggu depan saya akan menerapkan cara-cara tadi, Bu. Kemudian saya akan mengevaluasi apakah cara itu mampu menumbuhkan minat baca murid atau tidak. Kemudian hasilnya akan saya ceritakan lagi, Bu, pada Bu Vivi lagi tentang perkembangannya bagaimana. Ya mungkin bulan-bulan Oktober ya, Bu, ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Baik Pak, pastinya dengan senang hati Pak. Apa yang Pak Najib dapat dari pembicaraan kita kali ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu, saya jadi lega sudah menyampaikan yang tadi permasalahan saya. Saya bisa mendapat cara-cara untuk menumbuhkan minat belajar murid saya, Bu. Sekarang, apa yang Pak Najib rasakan, Pak, setelah di-coaching dengan saya, Pak?
Wah, saya merasa senang Bu bisa ngobrol dengan Bu Vivi. Saya juga dapat memecahkan masalah dan menetapkan rencana yang ingin saya capai Bu. Terima kasih ya Bu Vivi.